Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alip Tri Ardana, NIM 10.900.1250. Mode SMART merupakan mode pengambilan keputusan. Banyak atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan. Banyak atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Kemudian, setiap pembuatan keputusan harus memiliki sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai. Kemudian, setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Terima kasih. Baik, saya atas nama Muhammad Aliksan, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Alif Tri Ardana. Langsung saja, metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Yang pertama, PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good yang akan diinvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Kemudian ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 sama dengan harga yang disebut dengan cost. C2, nilai investasi 10 tahun ke depan yang disebut benefit. C3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan yang disebut benefit. 1 sama dengan kurang mendukung. Kedua sama dengan cukup mendukung. Ketiga mendukung. Dan keempat sama dengan sangat mendukung. Keempat, prioritas kebutuhan yang disebut dengan cost. 1 sama dengan kurang berprioritas. Kedua sama dengan cukup berprioritas. Ketiga sama dengan berprioritas. Dan keempat sama dengan sangat berprioritas. C5 sama dengan ketersediaan atau kemudahan benefit. 1 sama dengan sulit diperoleh. Kedua sama dengan cukup mudah diperoleh. Dan ketiga sama dengan sangat mudah diperoleh. Dan kemudian pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai C1 sama dengan 25%, C2 sama dengan 15%, C3 30%, dan C4 sama dengan 25%, dan C5 sama dengan 25%. Ada 4 alternatif yang diberikan, yaitu A1 sama dengan membeli mobil box untuk distribusi dalam barang ke gudang. A2 sama dengan membeli tanah untuk membangun gudang baru. A3 sama dengan maintenance sarana teknologi informasi. A4 sama dengan pengembangan produk baru. Sekian. Oke, baiklah. Saya atas nama Andi Muhammad Husnur Rijal akan melanjutkan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bagaimana atau metode apa yang akan digunakan dalam penulisan di tabel yang kami akan buat. Jadi di sini kami sudah membuat tabel. Yang pertama kita tulis dulu alternatif. Terus yang kedua kita tulis C1, kemudian C1 JT.
Kemudian yang kedua, kolom kedua kita tulis C2%. Kemudian yang ketiga C3, dan keempat C4, dan yang kelima C5. Jadi hanya 5 tabel atau 5C. Terus di bawahnya kita tulis A1 sampai dengan A4. Jadi ada A1, A2, A3 dan A4. Kemudian kita masukkan nilai atau angkanya, yaitu misalnya kita tulis di A1 atau C1 150, kemudian C1 A2 500, C1 A3 200, dan C1 A4 350. Kemudian di C2 kita tulis yaitu C2 A1 15, C2 A2 200, C2 A3 10, dan C2 A4 100. Kemudian di kolom C3 A1 2, C3 A2 2, C3 A3 3, dan C3 A4 3. Kemudian di C4 kita tulis C4 A1 2, C4 A2 3, C4 A3 1, C4 A4 1. Kemudian di C5 kita tulis C3 2 3 2. Kemudian di bawahnya lagi tabel berikutnya kita tulis lagi di alternatif A1 sampai A5. Oke ya, jadi dua tabel, ada A1, A2, A3, A4, dan tabel berikutnya dengan angka yang sama. Kemudian kita tulis di tabel berikutnya kriteria bobotnya. Kemudian C1, kemudian C2, C3, C4 sampai C5. Oke, kemudian kita masukkan lagi nilai, misalkan 0,25 di C1, di C2 0,15, C3 0,3, C4 0,25, dan C5 0,5. Oke, 0,5 ya. Oke, itulah dari angka-angka yang akan dimasukkan dalam metode ini, dan kemudian kita tulis dari cost dan benefitnya sebentar. Terdahulu kita tulis dulu totalnya dan rankingnya, kemudian tulis cost, benefit, kemudian kita warnai agar kentara dari cost benefitnya, dan kita warna juga tabelnya, yaitu total dan ranking. Oke, itulah nilai-nilai yang akan kita rumuskan dari metode yang akan kita gunakan. Sekian dari penjelasan saya. Saya serahkan kepada teman kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Pangeran Altiat akan melanjutkan materi dari saudara Surreal. Pertama-tama, apabila data telah kita siapkan, pada kolom di bawah kos kita tulis sama dengan, terus buka kurung, lalu buka kurung lagi, terus kita ketik max, terus buka kurung, terus kita blok dari 150 sampai 350, terus kita kunci blok, balas kurung, kita kurang, terus kita blok C3, terus tutup kurung, terus bagi buka kurung 2 kali, terus max, terus buka kurung lagi, blok, kemudian kita blok, selanjutnya kita tutup kurung.
Terus kita ketik min kurang dulu, terus min, lalu min dalam kurung buka kurung min, buka kurung lagi, kita blok lagi, kemudian seperti video tersebut kita balas kurung, terus kita taruh kali 100%, maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita tarik blok dari angka 1 sampai 7 sampai A4. Kemudian kita berpindah ke benefit. Dalam di kolom benefit pertama-tama itu juga kita ketik sama dengan, selanjutnya itu buka kurung 2 kali, lalu kita blok C2 yang di atas ini dari kita blok satu kali saja, terus kita kurang, terus kita buka kurung, terus kita ketik min, lalu kita buka kurung lagi, terus kita tarik blok dari atas sampai bawah sampai 100, lalu kita kunci, kemudian kita tutup kurung, terus bagi lalu buka kurung lagi, terus max, terus buka kurung lagi, kemudian kita blok dari atas lagi sampai bawah, kemudian kita tutup kurung lagi, lalu kurang, buka kurung lagi, ketik min dan buka kurung lagi, kemudian blok lagi 15 sampai 100 seperti sebelumnya, kemudian tutup kurung lagi, terus kali 100%, kemudian hasilnya supaya kita lihat, kita blok dari sini sampai ke bawah. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wan Saputra akan melanjutkan pengisian data, yaitu pengisian benefit menggunakan metode SMART. Di sini saya menggunakan rumus C out kemudian C minimal. Langsung saja, yang pertama itu sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian memblok nilai dari C3 yaitu 2, kemudian dikurang, buka kurung min, kemudian buka kurung lagi, kemudian memblok semua nilai dari C3, kemudian F4 2 kali, kemudian tutup kurung, lalu dibagi, kemudian buka kurung, kemudian cari nilai max, kemudian memblok dari nilai C3, kemudian F4, kemudian tutup kurung, lalu kurang, kemudian buka kurung min, lalu buka kurung, lalu memblok dari nilai C3, kemudian F4, lalu tutup kurung, kemudian dikali 100%, maka hasilnya 0. Kemudian untuk mengisi dari nilai A1, A2, A3, kemudian kita dorong saja ke bawah. Kemudian lanjut dari pengisian cost menggunakan rumus Cmax kemudian Cout. Langsung saja sama dengan dalam kurung kemudian max kali nilai dari C4
kemudian F4, kemudian tutup kurung, lalu kurang, buka kurung, kemudian membolok dari nilai C4, tutup kurung, kemudian lanjut bagi buka kurung nilai max, yaitu dari nilai C4 di blok, kemudian F4, kemudian tutup kurung, lalu kurang, buka kurung, lalu nilai dari minimal C4, lalu nilai C4 di blok, lalu F4, kemudian tutup kurung, lalu dikali 100%, maka nilainya menghasilkan 0,5. Kemudian untuk mengisi A1, A2, A3, A4 kita dorong ke bawah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Akmal akan melanjutkan pengisian data benefit yang sebelumnya diisi oleh saudara Wawan Saputra menggunakan metode SMART. Di sini kita menggunakan rumus benefit. Langsung saja kita yang pertama itu yang kita masukkan adalah sama dengan, kemudian buka kurung 2 kali, kemudian kita memblok nilai dari C5, kemudian kurang, kemudian buka kurung, masukkan minimal, buka kurung, kemudian kita memblok nilai dari C5, kemudian kita kunci, kemudian kita tutup kurung 3 kali, kemudian bagi, buka kurung 2 kali, kemudian kita masukkan max, kemudian buka kurung, kemudian kita kembali memblok semua nilai dari C5, kemudian lock, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian kurang, buka kurung, kemudian kita tulis minimal, kemudian buka kurung, lalu kita kembali memblok semua nilai dari C5, kemudian tutup kurung 4 kali, kemudian kita kali 100%, lalu enter, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Setelah nilainya muncul, kita tinggal drag and drop ke bawah, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita akan menentukan dari nilai akhir dengan menggunakan rumus W kali U. Di sini kita masukkan nilai dari bobot, kita tinggal blok, kemudian dikali dengan nilai C1. Kita kalikan, kita tinggal blok nilai dari C1, maka akan muncul nilainya secara otomatis. Setelah itu kita tinggal drag and drop ke bawah, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Taifur Almiki. Saya akan melanjutkan apa yang dibaca dari saudara Akmal. Yang pertama, kita akan memasukkan data C2 dikalikan 3 benefit C2, kemudian enter, kemudian diterap ke bawah, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari C3, bobot C3, dengan mengklik nilai bobot C3, kemudian dikali dengan benefit
C3, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Baik, saya atas nama Aldiansa dengan NIM 045 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, itu saudara Rajib Rezi, maaf, dalam menentukan nilai bobot kriteria kos, yaitu pada C4 kita masukkan dan kemudian kita kalikan dengan nilai kos, maka akan muncul hasil 0125, dan kemudian kita drag ke bawah, maka akan muncul nilai secara otomatis. Nah, selanjutnya masih sama dengan mengambil nilai dari bobot C5, kemudian dikalikan dengan nilai benefit di atasnya, maka akan muncul nilai ketika di enter, dan kemudian ditarik, maka akan munculkan nilai set otomatis. Nah, itulah dari beberapa bagian untuk menentukan nilai dengan menggunakan rumus. Selanjutnya untuk menentukan total memiliki rumus yang berbeda, tidak sama seperti sebelumnya, itu kita menggunakan rumus sum. Rumus sum kemudian memblok dari A1 sampai ke kanan untuk mencari nilai sumnya. Nah, akan muncul nilai 0,87. Kayak ada yang salah. Saya ulangi. Sama dengan sum kurung blok dari A1 sampai G atau C16 sampai di G16, kemudian kunci dengan menggunakan F4, maka akan muncul nilai. Nah, selanjutnya untuk ranking tersendiri juga memiliki rumus yang berbeda, yaitu kita di sini menggunakan rumus ranking atau rank. Itu sama dengan rank buka kurung blok ya kita blok sampai bawah, maaf ada yang salah ini. Apa ya, pakai titik koma. Ini titik koma kayaknya di sini. Ya, titik kunci. Dikunci. Titik koma baru kemudian dikunci. Saya ulangi supaya lebih rapi. Kok nggak bisa diklik ya yang total? Berarti di sini baik, ulangi. Sama dengan rank, kemudian buka kurung, salah klik lagi, rank buka kurung blok setelah di blok kita cari, kayak masih ada yang kurang nih. Titik koma, kemudian blok lagi semuanya dari H16 sampai bawah 16, 17, 18, 19. Nggak bisa diblok yang H16 nya lagi ya, ketutupan sama yang di awal. Ini caranya perbesar kolomnya. Coba dulu, rank buka kurung H16 ya, tulis otomatis bisa bu, titik koma H
Gimana ini? Ya, 16. Langsung satu, malah langsung muncul hasil. Salah ulangi. Kok malah muncul ranking, astaga. Sama dengan coba perbesar dulu. Diperbesar dulu kolomnya biar lebih mempermudah. Baik, iya betul. Ya, sama dengan rank buka kurung H16 titik koma, kemudian diblok lagi H16 sampai bawah, kunci titik koma, kemudian ditambah 0, enter, maka akan muncul hasil. Di blok ke bawah, maka akan muncul keputusan dari metode SMART tersebut, yaitu tentang alternatif yang diberikan, yaitu dengan membeli box untuk distribusi barang ke gudang. Yang A2, membeli tanah untuk membangun gudang baru. Yang ketiga, maintenance secara teknologi dan informasi. Yang keempat, pengembangan produk baru. Dan di situ tampilannya A3 yang memiliki ranking 1, maka hasilnya adalah maintenance secara teknologi informasi. Itulah paparan dari kelompok kami tentang metode SMART dalam menentukan keputusan pada pada kasus yang telah kami sampaikan. Sekian, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.